sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra Harunisa. Saya mengerti di Prodi S1 Pendidikan Kria, Departemen Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang kepakaran saya, logam tradisional, via logam pengembangan, dan via logam kreasi. Sebagai dosen Prodi S1 Pendidikan Kria, saya dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Dalam melaksanakan pembelajaran, perlu memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya yang terkait dengan Equality Education. Di samping itu, juga mahasiswa perlu dipersiapkan dengan keterampilan untuk menghadapi abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu Creativity, Thinking and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, and Character. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan secara garis besar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kria Logam Pengembangan, yang meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi yang pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah yang sesuai dengan RPS yang telah disusun. Pada mata kuliah Kria Logam Pengembangan, mahasiswa didorong untuk dapat berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan berdasarkan brief yang diminta dan mencari solusi kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilannya sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang baru dan menciptakan karya logam. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah logam pengembangan. Mata kuliah logam pengembangan ini merupakan mata kuliah wajib yang merupakan kelanjutan dari Kria Logam tradisional. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam memahami dan menerapkan proses pengembangan Kria Logam yang meliputi eksplorasi ornamen, desain, teknik, alat, dan bahan yang relevan dengan fungsi karya. Mahasiswa akan diarahkan untuk menciptakan karya logam yang bersifat fungsional maupun non-fungsional melalui tahapan perencanaan konsep, pembuatan desain, hingga realisasi karya. Pembelajaran dilaksanakan secara terpadu melalui metode sinkron dan asinkron, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk tetap produktif dan kreatif di dalam maupun di luar studio logam selama proses tetap dalam pemantauan dan pengawasan dosen. Perkuliahan mencakup kombinasi teori dan praktik studio dengan hasil akhir berupa karya logam yang dipresentasikan secara lisan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan kekaryaan. Evaluasi akhir dilakukan berdasarkan pemaparan konsep, produksi, kualitas karya, serta pertanggungjawaban ide secara tertulis dan visual. CPL pertama yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL ketiga menguasai konsep teoritis tentang pedagogik seni kria, klasifikasi desain, alat, bahan, dan metode penciptaan seni kerajinan. CPL yang keempat menguasai secara teori praktik pembuatan seni kria berfokus pada kria logam. CPL yang kelima yaitu menguasai secara teori praktik pembuatan desain kria. CPL keenam menguasai secara teori penciptaan seni kria dengan berbagai keteknikan dan bahan baku terutama logam. CPL ke-7 mampu mengapresiasi dan mengkritisi budaya baru yang mempengaruhi seni kria Nusantara. CPL ke-8 memiliki kemampuan dalam kreasi seni, kerajinan khususnya kria logam. CPL ke-9 mampu secara lisan dan tertulis mengungkapkan konsep penciptaan kria dalam konteks keseharian, akademis, dan diskusi ilmiah. CPL ke-10 mampu menghasilkan desain atau model pembelajaran baru inovatif sesuai dengan perkembangan masa. CPL ke-11 mampu menghasilkan desain atau prototipe kria yang kreatif. CPL ke-12 mampu melakukan analisis
kajian, pendalaman, dan praktik pembuatan kriya tradisional dan modern. Kemudian diturunkan menjadi CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengeksplorasi dan merumuskan konsep penciptaan kriya logam yang inovatif dan orisinil melalui pendekatan eksperimental terhadap teknik bentuk serta karakter material logam. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan gagasan kreatif menjadi desain karya kriya logam baik fungsional maupun non-fungsional yang berakar pada pemahaman nilai estetika, ergonomi, dan konteks kekinian. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merealisasikan karya kriya logam secara utuh melalui penerapan teknik seperti sodet, etsa, patri, dan pas yang mencerminkan identitas visual dan ekspresi artistik pribadi. Yang CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan eksplorasi dan analisis kritis terhadap teknik dan bahan logam secara mendalam serta mengintegrasikan secara tepat dalam proses penciptaan karya. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan kekaryaan secara sistematis sesuai kaidah akademik serta mempresentasikan proses dan hasil karya secara lisan dan visual sebagai bentuk pertanggungjawaban artistik, teknis, dan konseptual. Dari CPMK tersebut kami turunkan ke sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami deskripsi tujuan, kompetensi pembelajaran serta cakupan materi dalam mata kuliah kriya logam pengembangan melalui diskusi metode sinkron asinkron melalui visual. Yang kedua, mahasiswa mampu mengeksplorasi ide dan merumuskan dasar konsep penciptaan karya kriya logam berdasarkan hasil observasi terhadap kriya logam, pengalaman pribadi, referensi visual, dan konteks lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat desain dan perancangan prototipe karya logam baik fungsional maupun non-fungsional berdasarkan konsep yang telah dirumuskan melalui pemanfaatan teknik eksploratif dan pendekatan desain berbasis masalah. Yang keempat, mahasiswa mampu merealisasikan karya kriya logam sesuai dengan rancangan menggunakan teknik dasar dan lanjutan seperti sodet, etsa, patri, pas, dan dengan mempertimbangkan prinsip estetika, fungsi, dan keselamatan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menciptakan karya kriya logam yang merepresentasikan ekspresi personal dan kekayaan visual dengan pendekatan teknik kombinatif, eksplorasi bentuk, serta pemilihan material yang kontekstual. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan rancangan dan karya logam ke tingkat yang lebih kompleks dengan menerapkan inovasi teknik eksperimen media dan adaptasi terhadap tantangan teknis atau artistik yang muncul. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan kekaryaan secara sistematis serta mempresentasikan proses dan hasil karya secara lisan, tulis, dan visual melalui forum akademik dan atau pameran karya baik secara langsung maupun forum virtual. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu penilaian kognitif dan penilaian partisipatif, yang masing-masing memiliki bobot 50% dari total nilai akhir. Penilaian kognitif 5% mencakup aspek pemahaman dan kemampuan analisis. Komponennya terdiri dari kehadiran 5% menilai kedisiplinan dan ketertiban langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kuis 10% mengukur penguasaan materi secara periodik. Yang ketiga, tugas 10% penilaian atas tugas individu berbasis teori atau refleksi desain. Yang selanjutnya ada UTS 10%, evaluasi tengah semester atas pemahaman konseptual. UAS 15%, evaluasi akhir berupa presentasi dan atau ujian teori. Penilaian partisipatif 50% menilai proses aktif dan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis praktik dan proyek. Komponennya meliputi studi kasus 20%, penugasan berbasis analisis, referensi, dan observasi lapangan,
Kemudian yang kedua ada team based project, 30% proyek kolaborasi yang mencerminkan penerapan teknik, kreativitas, dan kerja tim dalam menciptakan karya. Salah satu materi dalam mata kuliah Kriya Logam Pengembangan yakni review karya mahasiswa terkait karya logam non-fungsional. Mari kita saksikan video pembelajaran Kriya Logam Pengembangan pada pertemuan ke-8. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan kita ke-8 ya, untuk mereview teman-teman punya project yang pertama. Oke, di sini sebelum kita mulai, silahkan teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Kita kan sudah melewati masa-masa di mana kita mengerjakan karya logam semuanya. Ini kita masuk ke pertemuan ke-8 untuk mereview project-project karya teman-teman yang pertama. Nah, kita tuh selama ini mengerjakan apa toh? Logam. Oke, betul. Terus teman-teman, sebelumnya kita mempelajari apa aja sih? Teman-teman kan ini sudah memasuki logam pengembangan kan? Lah, kemarin itu kita mempelajari apa saja terkait pengerjaan karya non-fungsional dan fungsional. Nah, apa itu? Teman-teman ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Mas Burham. Di pembelajaran yang kemarin kita mempelajari bagaimana kita membedakan karya non fungsional dan fungsional. Jadi karya logam non fungsional merupakan bentuk ekspresi artistik tanpa menggunakan media logam, dengan sarana untuk menyampaikan gagasan, terus emosi atau nilai estetika tanpa mengutamakan fungsi praktis. Kita juga kemarin diperkenalkan bagaimana konsep pembuatan, penerapan metode penciptaan, hingga perakitan karya yang menggunakan berbagai teknik pengembangan yang sudah diajarkan di hari kemarin. Oke, terima kasih Mas Burham. Saya Bu. Oke, Mbak Afira, gimana Mbak Afira? Di minggu kemarin kita juga mempelajari terkait dengan teknik-teknik kriya logam pengembangan. Tekniknya itu ada etsa, ada teknik lilit, ada teknik sodet, teknik patri, dan teknik las. Oke, berarti masih ingat semuanya ya terkait teknik-teknik yang kita sudah pelajari. Oke, masih. Oke, kita ulas balik sedikit untuk sebelum kita mereview atau kita memberikan diskusi karya pada karya-karya yang teman-teman sudah kerjakan. Oke, di sini ada apa? Nah, ini adalah proyek pertama teman-teman semuanya. Proyek pertama teman-teman itu membuat karya non fungsional atau dekoratif. Bisa dibaca Mas Selamat? Non fungsional kriya logam merupakan bentuk ekspresi artistik yang menggunakan media logam sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, emosi, atau nilai estetika tanpa mengutamakan fungsi praktis. Oke, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya proyek ini kita kan akan mengerjakan karya fungsional ya setelah teman-teman sudah mereview atau penilaian dari karya proyek pertama. Yang fungsional ini itu adalah karya logam fungsional, itu tuh berbasis logam yang dirancang atau dan mempertimbangkan nilai guna atau fungsi praktis, tapi tidak mengesampingkan nilai-nilai estetik. Pasti ya, kalau kesenian pasti harus mementingkan nilai estetika tersebut. Oke. Nah,
untuk keteknikan yang sudah kalian pelajari semuanya ini ada berapa? Ini ada 5 ya teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman sudah mempelajari kelima teknik ini. Yang pertama sodet, yang kedua ada etsa, kemudian ada lilit, kemudian ada patri, kemudian ada las. Nah, masih ingat nggak masing-masing teknik itu apa aja? Teknik itu bagaimana caranya? Masih. Baru semester kemarin loh. Jangan lupa diingat kembali. Oke, di sini sodetan. Sodetan itu apa tuh teman-teman? Pijat tekan. Jadi yang ditekan apanya? Bukan ya, batinnya ya. Oke, kalau yang etsa? Menggerus, mengkorosi. Betul, menggerus. Jadi dikikis ya, logamnya tuh dikikis gitu. Kalau misalkan lilit, ubet ya, boleh lah. Dililitkan kawatnya. Oke. Bedanya etsa sama sodet itu apa sih? Etsa pakai kimia. Oke. Terus Kalau sodet pakai tangan. oke. Pakai alat. Pakai alat. Alatnya namanya apa? Alat sodet. Ada yang namanya apa itu? Sudip. Sudip. Betul. Totek sudip. Terus habis itu patri sama las. Patri itu apa? Seperti lem. Ya, oke, betul. Terus nanti dipanaskan biar logam itu menyala. Wah, nice. Wah, Tepuk tangan. Oke. Jadi sebetulnya kan perbedaan antara patri sama-sama memanaskan, sama-sama meleburkan, sama-sama menggadukkan atau menyambungkan. Betul. Nyambungkan, tapi tingkatan panasnya masing-masing berbeda. Lebih dingin di patri daripada las. Kalau las itu ketika sudah menyatu tidak bisa seenaknya untuk dilepaskan. Tapi kalau patri ketika dipanaskan kembali dia masih bisa dilepaskan. Baik, ini yang pertama dan yang kedua itu yang dunia sama, tekniknya juga sama. Tapi kalau yang kedua ini ada warnanya hitam, hanya menggunakan warna pilox biasa. Kalau yang ini sama yang kedua itu biasanya digunakan untuk dekorasi di ruangan. Dan ini tuh juga ada lampunya. Karya 1, karya 2 ini ada lampunya. Lampunya untuk menerangi ruangan juga bisa, di penerangan sekarang juga bisa seperti itu. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Ibu Zahra. Mohon izin saya ingin sedikit menuturkan apa yang sudah saya buat. Jadi ini karya logam. Sebenarnya ini teknik kombinasi juga dari teknik lilit dan juga teknik las. Cuman yang menjadi sorotan utama adalah teknik lilit. Karena ini menggunakan bahan dasar kawat tembaga dan juga ada bahan kombinasinya juga sih, ada kayu, terus ada sedikit ornamen apa ini, patung kecil lah. Jadi ini saya buat untuk sebenarnya maunya sih dibuat seperti dekorasi, cuman saya sedikit kasih sentuhan lampu ini biar bisa sedikit jadi dekorasi dan juga bisa difungsikan untuk ya hiasan meja atau hiasan kamar atau apapun itu. Yang jelas ini temanya adalah ketenangan. Jadi ini penggambaran malaikat, ini penggambaran diri kita yang tenang di bawah pohon yang rindang. Jadi konsepnya ya ala-ala seni-seni gitulah. Yang penting tekniknya ini yang paling utama adalah teknik lilit logam tembaga gitu. Oke, cukup dari saya. Mungkin dari teman-teman atau dari Ibu Zahra sendiri bisa memberikan tanggapan mengenai karya saya. Yang mau menanggapi silakan teman-teman. Ya gimana Mas? Ini lampunya ini hidup, cuman memerlukan sumber listrik yang agak jauh karena di sini agak jauh sih.
Nah, ini jadi pertama itu sebenarnya bukan dari konsep, cuman keterbatasan bahan yang ada hanya ini. Cuman ini saya maksudkan bahwa kehidupan itu nggak melulu monoton, harus warna-warni. Makanya keindahan itu kita simpulkan dengan warna merah, hijau, terus ya variatif lah. Jadi biar lebih senang, lebih bangkit, lebih berwarna. Karena harimu harus banyak warna. Begitu. Apa lagi yang mau ditanyakan, ditanggapi atau apa? Ya monggo Mbak. Oke. Saya mau tanya, apakah ada alasan tersendiri kalau misalnya itu 4 lingkaran atau kenapa nggak full aja? Oke, gini. Kita membuat lingkaran itu tidak full karena saya melihat ini seperti bulan sabit. Jadi bulan sabit itu kan bulan yang indah. Bukan hanya bulan purnama. Kalau bulan purnama itu kan lingkaran terang dan terlihat cuma lingkaran. Kalau bulan sabit itu kan lebih estetik. Jadi itu tadi kita juga harus memperlihatkan atau memperhatikan sisi estetiknya di mana. Gimana, Mbak? Oke, siap. Ini karyanya Mas Diksa terkait ketenangan. Yes. Betul. Oke, ini sangat nice ya untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan ya itu tuh value yang didapatkan untuk meningkatkan value yang sebetulnya sudah ya biasa saja menjadi high value. Oke. Pliket ya. Sangat. Oke. Kemudian dari Mas Diksa ini karyanya bisa dikembangkan agak lebih rapi untuk pengembangan dedaun-dedaunannya yang diuker-uker ini akan lebih baik ketika ada dimensinya, dimensi dari kecil dari besar, jadi kan variatif betul sekali. Untuk semuanya sangat oke untuk memanfaatkan. Ini jangan-jangan limbah juga Mas? Ya, yang ada di bawah saya, wah ini ada limbah kursi saya pakai. Oh, bukan kursi ibunya ya? Oh, bukan. Oke, bukan. Dipakai. Oke. Ada yang ditanyakan dari Mas Diksa? Cukup. Oke, terima kasih Mas Diksa. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman sudah mempresentasikan dan mereview, kita berdiskusi karya proyek pertama ini. Nah, dari keseluruhan karya ini memiliki banyak ada terkait gimana cara konsep, tadi dijelaskan bahwasanya konsepnya untuk membuat karya itu seperti apa, konsepnya itu bagaimana, teman-teman memahami cara atau metode dalam pekaryaan ini bagaimana, teman-teman bisa mengembangkan atau memadupadankan antara media satu dengan media yang lain, teman-teman memanfaatkan limbah-limbah yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna atau memiliki high value. Kemudian teman-teman juga bisa aplikatif dalam penerapan media, jadi misalkan digabungkan antara satu media dengan yang lain, terus habis itu dengan teknik satu dengan teknik yang lain digabungkan menjadi satu, itu sangat membuat menjadikan sebuah karya yang baru dan inovatif. Dan ini teman-teman juga bisa mengaplikasikan atau menerapkan atau mengajarkan pada, misalkan teman-teman bisa membuka workshop atau misalkan workshop pengembangan diri atau pengembangan, teman-teman bisa mengajarkan keseluruhan teknik-teknik yang sudah dipelajari teman-teman. Bisa juga menjadikan pengabdian kepada masyarakat yang sudah ada, misalkan oh ternyata ini bisa dijual dengan harga tinggi, tidak hanya itu, terus habis itu memanfaatkan limbah-limbah yang sudah ada, seperti tadi Mas Diksa bilang kabel-kabel yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi sebuah karya baru, dan itu meningkatkan perekonomian atau meningkatkan daya jual itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan atau ada yang bisa didiskusikan? Cukup? Cukup.